Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya akan membacakan tentang peruntungan dan juga cinta, tapi terutama di sini untuk kesehatan. Karena semuanya sebenarnya ini orang kadang-kadang kalau nanya itu kebanyakan peruntungan dan percintaan, padahal kesehatan itu penting. Nah, maka dari itu 3 ini saya akan bacakan semuanya. Tetapi coba pay attention kepada kesehatan. Karena sebenarnya cinta dan peruntungan itu nggak akan ada kalau tidak ada kesehatan. Dan ini akan saya bacakan kali ini tidak berdasarkan sio, walaupun ternyata saya bacakannya di tahun baru Cina menurut kerbau logam ini seperti apa. Tapi saya akan bacakan menurut zodiak yang kalian punya. Karena kalau saya ngomong sio, kalian semua kayaknya masih bingung, ini sionya apa. Jadi paling gampang ya udah sesuai zodiak, karena sebenarnya kita akan korelasinya seperti apa, yang penting berresonansi dengan pesan yang saya sampaikan. Oke, kalau sudah silahkan duduk manis, karena saya punya pesan yang penting juga di video ini. Kalian dengarkan baik-baik, jangan di skip. Mungkin saja ini bukan bintang kalian atau zodiak kalian, tetapi siapa tahu ini zodiak gebetan kalian, zodiak saudara kalian yang kalian pengen pinjam uang ke mereka, atau zodiak orang tua kalian yang mau dibujuk untuk bisa nikah tahun depan atau ngenalin orang tua dan sebagainya. Oke? Ini adalah ramalan di kerbau logam untuk zodiak-zodiak yang kalian miliki. Oke, ada 12 zodiak. Saya akan mulai dari zodiak pertama, dan biasanya semuanya ini dimulai dari Capricorn dulu. Oke, Capricorn ini 22 Desember hingga 19 Januari. Yang pertama, saya lihat di sini, ini adalah waktu untuk Capricorn ini tadi istirahat sejenak, jangan terlalu ngoyo. Nggak usah terlalu punya keinginan banyak, tapi malah akan membuat kamu ini jadi kebingungan mau nyelesain yang mana. Kartu Four of Cups meminta kamu untuk do it bener-bener one by one gitu loh, satu demi satu. Jangan terlalu buru-buru, nanti jadinya malah akan berantakan semuanya. Jadi upayakan untuk benar-benar bisa dapat satu ini dinikmatin dulu, satu lagi dinikmatin. Tapi untuk kali ini kalian diminta untuk istirahat dulu, coba untuk evaluasi dulu, coba untuk bukan kontemplasi ya, tapi lebih ke berpikir kira-kira kalian ke depannya ini mau apa. Dan dari sini kira-kira kalian akan mendapatkan apa jika kalian akan melakukan apa. Jadi itu Four of Cups ini jelas adalah kartu yang meminta kalian untuk stop, tunggu dulu sejenak. Ini berlaku untuk percintaan, berlaku juga untuk karir, berlaku juga untuk kesehatan. Jadi kalau percintaan otomatis ya jangan terlalu ngoyo. Coba istirahat dulu, karena kita baca kalimat pun ada jeda di antara satu kata per kata. Dan antara kalimat per kalimat juga ada titik. Nah, ini perlu. Dan jeda itu untuk kita tarik nafas sejenak, mengumpulkan energi untuk melakukan sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Karir pun demikian, kalau mau pindah dan sebagainya, tunggu dulu, tunggu sampai THR turun. Nah, kesehatan yang paling penting ini di sini, artinya kalian kurang istirahat. Tambah istirahatnya, bukan artinya terus istirahat, terus main handphone dan sebagainya. Istirahat itu benar-benar tenang, nggak mikir apa-apa, santai. Kalau bisa tidur lebih baik. Nah, tambah jam tidurnya, tambah istirahatnya, rupanya kesehatan kalian agak sedikit sensitif dan mungkin aja terganggu di masa-masa PSBB dan WFH sekarang. Itu tadi untuk Capricorn. Untuk Aquarius, in case kalian lupa bintang dan zodiaknya apa, atau lupa gebetan bintangnya apa, ini 20 Januari hingga 17 Februari. Aquarius di sini diminta untuk kurangi deh itu perdebatan-perdebatan dan satu hal yang bisa membuat kalian semua berpotensi untuk berlawanan. Ini adalah kartu meminta kalian untuk hidup peacefully. Kalau ternyata kalian menanyakan, Mas Darko atau Bang Darko, Om, apa resep agar kita menang di setiap perdebatan? Resepnya cuma satu, menghindari perdebatan. Lari aja, pergi aja, udah jangan. Walaupun dianggap kalah, sebenarnya kalian sudah menang. Karena saat kalian berdebat, itu hanya akan melahirkan satu orang yang kalah. Dan orang yang kalah ini nggak akan pernah menerima apapun. Sedangkan kan obrolan itu kan tujuannya untuk menyatukan pendapat. Nah, jadi untuk karir, coba usahakan lebih banyak mendengarkan teman kerja. Dan coba cari tujuan kalian ini sebenarnya apa. Kalau memang tujuannya satu, kenapa kalian harus berdebat terhadap sesuatu yang ini cuma cara untuk melakukan itu tadi. Untuk cinta juga seperti itu. Hindari untuk terus berantem. Coba untuk start mengalah dan mendengarkan dulu. Nggak berarti kalian diem itu akan dianggap bego atau nggak inisiatif dan sebagainya. Coba dengarkan saja. Karena seringnya
pasangan kita itu hanya ingin didengarkan, nggak ingin solusi, nggak ingin tindakan tertentu yang akan harus dikerjakan bareng sama dia, tapi mendengarkan saja itu sudah setengah jalan menuju solusi itu sendiri. Untuk kesehatan juga seperti itu. Upayakan untuk jangan ketemu sama banyak orang dulu. Ada sesuatu yang berbahaya, dan kalau kalian ketemu sama banyak orang, kayaknya masih dipengaruhi oleh Capricorn ini tadi, kalau kalian imunitasnya turun, akan menjadikan sesuatu ini bahaya. Mungkin nggak untuk kalian, tapi untuk orang-orang sekitar kalian. Jangan pulang bawa oleh-oleh COVID untuk orang yang kalian sayangi. Nah, berikutnya untuk Pisces. Ini 18 Februari hingga 19 Maret. Oke, untuk para Pisces di sini. Nah, ada The Six of Pentacles. Ini adalah kartu tentang berbagi. Memberikan sesuatu kepada seseorang lain. Nah, dan anggapannya orang yang memang kita anggap itu memerlukan bantuan dari kita. Kalau berhubungan dengan percintaan, ini artinya kalian yang harus lebih banyak memberikan waktu dan memberikan fisik kalian untuk orang yang kalian sayangi. Cinta dan kasih sayang itu nggak bisa digantikan dengan hadiah, uang, ataupun cuman yang sifatnya kebendaan. Kalian ada baiknya kalau nggak sempat untuk ketemu, telepon yang sering. Tunjukkan perhatian kalian. Sesuatu yang kecil akan menjadi besar jika kalian lakukan secara konsisten dan diberikan terus-menerus setiap saat. Itu untuk percintaan. Untuk karir, nah kalian tahu dan harus tahu bahwa apa yang kalian keluarkan dan kalian investasikan untuk perusahaan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada orang yang bilang kalau kalian digaji sekian, ya kerjanya sesuai dengan jam kerjanya aja, jangan mau lebih. Walaupun bos kita nggak minta lebih, tapi kalau kita memiliki sense of belonging, kita merasa bahwa ini adalah tanggung jawab perusahaan yang merupakan tanggung jawab kita, dan kita meluangkan waktu untuk memberikan lebih, maka untuk para Pisces di sini, kalian jangan khawatir, ini semua akan kembali in abundance way. Jadi akan benar-benar balik secara besar, dan kalian akan mendapatkan manfaat yang besar. Kalian bisa tambah sukses, tambah kaya, dan kalian akan memiliki semua. Jadi ini adalah kartu yang disarankan sekali, coba tambah. Dan jangan berpikir kalau, jam kerja gue cuma 8 jam, ini kalau jadi 10 jam kan akhirnya aku rugi. Enggak. Karena apapun itu akan tetap membantu untuk karir kalian dan apapun yang ada di depan kalian. Ini yang saya lihat. Dan kemudian untuk Aries, 20 Maret hingga 19 April. Untuk Aries di sini, untuk kesehatan, saya lupa sampai. Nah, untuk kesehatan, ini yang paling penting di sini adalah kalian harus meluangkan waktu dan tenaga untuk pergi ke dokter atau cek kesehatan. Atau kalau tidak, olahraga dan istirahat. Pokoknya kalian ini diminta untuk apapun yang selama kemarin itu kurang, tambah volumenya. Tidur cuma 3 jam, 4 jam, tambah. Jangan langsung 8 jam, tambahnya 1 jam, 1 jam. Paling gampang untuk tidur gini, misalkan kebiasaan tidur jam 2, pengen dimundurin jadi jam 10. Jangan dari jam 2 langsung ke jam 10, tapi coba kalian jam 2 mundur ke setengah 2. Mundur ke jam 1. Nanti minggu depan mundur ke jam 12. 2 minggu lagi ke jam 11. Terus setelah 2 bulan, ke jam 10. Nah, nguranginya seperti itu. Karena kita pun nggak terus tiba-tiba tidur kan jam segitu. Mundurnya pun kan pelan-pelan ini tadi. Nah, kayak lagu, mundur alon-alon. Nah, yang berikutnya di sini yang saya lihat untuk para 1, 2, 3, 4. Aries ya. Aries di sini, nah kalau ini kartu tentang kontemplasi. Yang tadi saya bilang bahwa ini adalah saatnya kalian rest assure. Jangan kalian terlalu banyak mikir menggunakan logika. Kalau tadi kan perasaan nih, yang ini. Nah, kalau ini logika kita. Kadang logikanya benar, tapi tubuh kita itu nggak bisa menahan bagaimana cara kita itu memikirkan logika kita. Misalkan, butuh uang sebanyak mungkin, tapi nggak juga terus dengan kalian kerja nambah dari 8 hingga 15 jam itu kerja, terus uangnya nambah. Jadi intinya adalah kalian jangan khawatir dulu, karena dalam kondisi khawatir tidak akan menyelesaikan apapun. The Four of Swords adalah kartu untuk karir kalian. Coba untuk duduk manis dulu, dihitung lagi. Ke belakang sudah melakukan apa, ke depan mau seperti apa. Kira-kira kondisinya mungkin atau enggak. Apakah mungkin harus pindah kerjanya setelah terima THR, atau memang harus sekarang. Nah, ini sesuatu yang harus kalian pikirkan masak-masak, terutama juga dalam percintaan. Coba pikirkan, sesuatu yang sifatnya angka. Kalian sama pacar udah berapa tahun? Mau berapa tahun lagi, mau menikah tahun berapa? Nanti menikah butuh uang berapa? Nah, setelah nikah, nanti kalian akan hidup di mana dan membeli rumah itu harganya berapa? Ini sesuatu yang penting. Angka-angka dan itu harus dihitung secara paripurna. Untuk kesehatan juga seperti itu. Coba kalian pikirkan lagi, kalau kartu yang sebelumnya ini diminta untuk ya sudah, kalian lakukan ini tadi. Nah, di sini kartunya kebalikan. Coba untuk perhitungan. Rupanya apapun yang kalian berikan untuk
apapun kegiatan kalian selama ini, itu udah terlalu besar dan banyak. Di tahun kerbau logam ini, sesuatu ini tadi harus dipertimbangkan dengan lebih teliti lagi. Karena kalau tidak kita pertimbangkan dengan teliti, yang ditakutkan ada sesuatu yang kita akan miss, terus kemudian, kebayang nggak? Kita lembur, dapat lemburan, misalkan gajinya tadinya 5 juta, dapat lemburan jadi 7 juta, tapi terus pergi memeriksakan kesehatan, habisnya 2,5 juta, jadinya tekor. Nah, ini yang harus kita pikirin, masak. Nah, untuk kalian semua yang bintangnya Taurus, ini 20 April hingga 19 Mei, ada kartu The Seven of Cups. Ini adalah kartu yang meminta kalian untuk coba lebih realistis. Kalian terlalu ngipi, terlalu berpikir sesuatu itu yang indah-indah. Seringnya sesuatu itu terjadi sesuatu seperti apa yang kita ingin kita lihat. Padahal segala sesuatu itu kadang-kadang nggak seperti itu. Nah, coba untuk being realistic, lihat sesuatu dan lihat dengan cara yang logik. Kartu ini terlalu, kita itu dianggap terlalu mengutamakan perasaan dan fantasi kita terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak pernah ada. Nah, ini harus hati-hati sekali karena memang hal-hal seperti ini itu menjadi satu delusi, apalagi di saat seperti sekarang di mana kenyataan dan keinginan itu kadang nggak suka ketemu. Kita punya keinginan sesuatu karena COVID, uangnya ini tidak ada atau waktunya nggak ada dan sebagainya, kita jadi suka halu. Nah, di sini, ini kartu halu ini jangan sampai terjadi. Jadi, di sini diminta untuk dalam percintaan, coba untuk realistis. Jangan-jangan kamu selama ini menganggap sebuah hubungan ini adalah hubungan cinta, tapi ternyata dia menganggap kamu adalah, aku nganggap kamu udah kayak kakak sendiri. Nah, langsung. Atau misalkan dalam hubungan pekerjaan juga seperti itu. Kalian di sini itu berharap kalian bisa naik karir dan cepat, tapi ternyata di pekerjaan kalian nggak ada jenjang karirnya. Setiap kali pulang merasa bangga dengan apa yang dilakukan, padahal pas sampai di kantor kita lihat di atas kita itu adanya langsung ke bos. Apakah ada supervisor atau senior atau apa, itu nggak ada. Jadi ya, apakah kalian mau ngejar itu atau tidak? Coba untuk dihitung lagi. Coba untuk dirasa lagi. Nah, kalau kartu ini tadi tentang perasaan yang memang harus dihitung dengan perasaan, kartu ini adalah logika yang harus dihitung dengan logika, ini adalah perasaan yang harus dihitung dengan logika, agar ekspektasi dan realita ini bisa bertemu. Untuk kalian semua yang berbintang Gemini, seperti saya, ada kartu The Knight of Swords. Ini gagah banget nih. Artinya kalian usahanya kurang. Jadi kayak kerja itu belum maksimal. Pekerjaan kalian ini masih kayak so-so gitu loh. Nggak ada satu upaya yang banget. Kalian ini kayak nggak menginginkan kerjaan ini loh. Nah, ini harus ditambah. Nggak bisa tetap seperti ini karena ditakutkan nanti kamu nggak akan dapat promosi. Dengan cara yang seperti ini kalian perlu untuk membuktikan bahwa ini adalah pekerjaan yang kalian inginkan dan kalian harus total dalam mengerjakan ini. Untuk percintaan juga seperti itu. Kalian ini udah jadian, tapi kayaknya kok setelah jadian kamu ini cuek, nggak ada upaya untuk lebih jauh lagi. Memang Gemini ini terkenal anggot-anggotan, suka semangat di awal, tiba-tiba belakang-belakang ini melempem terus nggak ada apa-apa. Nah, ini yang harus benar-benar dimunculkan dan harus dilakukan dengan satu perbuatan memang bisa dihitung secara kuantitas, bukan hanya kualitas, karena sword atau pedang itu adalah card about quantity, tentang waktu yang memang bisa diukur. Nah, coba lakukan sesuatu lebih sering lagi. Lakukan sesuatu lebih besar lagi. Ini yang diharapkan oleh orang di sekitar kita. Kesehatan juga seperti itu. Rupanya kurang satu hal yang ya kalian ini kurang berupaya. Kalaupun ternyata dalam kesehatan ini kalian, aduh kok badannya rasanya gak enak dan sebagainya, kalian ini kayak gak dirasa-rasa. Padahal itu semua sebenarnya bisa hilang kalau kalian lebih disiplin mengatur waktu, kesehatan, dan istirahat kalian. Ini kartu yang harus diperhatikan untuk para Gemini jika ingin berumur lebih panjang lagi di tahun kerbau logam ini. Dan berikutnya, seperti itu setelah Gemini masuk ke Cancer. Ini tanggal 21 Juni hingga 21 Juli. Oh ya, Gemini tadi 20 Mei hingga 20 Juni. Oke, untuk para Cancer, punya kartu The Nine of Wands. Rupanya, apa yang kalian itu jadikan cita-cita tujuan itu sudah sampai di tujuan ini. Satu jalan lagi, yang sabar. Setelah ini semuanya akan gampang. Mungkin saat ini kalian berpikir kayak, aduh, udah gak tahan lagi nih, pengen, udah biarin aja. Jangan. Biasanya sesuatu itu akan menuju ke sukses saat semakin sulit. Ingat kan, kalau dulu 1 SMA, 2 SMA, atau semester 1, 2, itu kan masih biasa. Begitu semester akhir, tuh, rasain tuh rasanya gimana nyusun skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi. Ini adalah sesuatu yang memang wajar. Menuju ke akhir, semuanya akan semakin berat. Untuk pekerjaan,
Kalau ternyata ada tantangan dari perusahaan, percayalah bahwa ini adalah sesuatu yang akan membawa bisnis kalian, kantau kalian, project kalian akan semakin sukses, hoki daripada sebelumnya. Jen, ini datang, uang, money, itu akan datang, dan kalian tahu bahwa kalau ada kesulitan, berarti sebentar lagi akan ada kemudahan. Itu kalau yang muslim pasti tahu ada ayatnya. Nah, dilihat dari sini, the Nine of Wands ini menunjukkan bahwa apapun yang kalian akan kerjakan, it's near to the end. Udah benar-benar menuju ke akhir, dan nanti here comes a big reward for you. Sesuatu yang besar yang akan diberikan kepada kamu. Nah, untuk percintaan juga seperti itu. Hubungan ini kayaknya udah sekian lama. Hubungan ini nggak tahu mau kemana. Nah, seperti ini, kalau percintaan agak sedikit beda, diminta kalian untuk ingat lagi. Selama ini, investasi yang udah kalian tuh apa aja? Kalau seandainya kalian membuang ini semua hanya karena bosan, apa nggak rugi? Nah, coba perhatikan ini tadi, dan kalian sekali lagi melihat apa yang sudah dilakukan. Jangan sampai yang dilakukan ini disesali di kemudian hari. Dan untuk kesehatan juga begitu. Hati-hati dengan keinginan kalian. Kalau ternyata keinginan kalian ini nggak berbanding lurus dengan kesehatan dan kondisi fisik kita ada di mana, maka kita hanya akan memforsir diri kita untuk jadi seseorang yang pas kita sukses, kesehatannya itu nggak ada, dan balik lagi kayak kartu yang Four of Swords tadi ini, kita akhirnya ngabisin duit untuk menghabiskan waktu untuk berobat. Nah, kartu ini meminta kita benar-benar tujuan kita tuh diatur, ditata, one by one, mana yang harus didulukan, mana yang akan ditaruh belakangan, dan dengan ini kita akan mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan nanti. Itu tadi untuk para Cancer. Untuk Leo, 22 Juli hingga 22 Agustus. Siapa Leo? Oke, duduk manis. Nah, ada kartu The Two of Swords. Two of Swords adalah kartu yang menunjukkan untuk percintaan. Kalian semua ini kayaknya harus benar-benar milih dengan baik. Dan gunakan logika untuk memilih ini tadi. Jangan terus kalian pengen dua-duanya kalian ambil semua. Jangan, karena ini bahaya. Sebaiknya kalian benar-benar bisa memikirkan apa yang bisa kalian pilih ini, tapi gunakan logika untuk memilih ini tadi. Kalau memang nggak bisa, ya sudah, coba gunakan intuisi kalian. Karena air yang di belakang ini adalah intuisi yang besar sekali, yang memang akan bergolak sesuai dengan keinginan, tapi usahakan dia bisa tenang. Dan pikirkan sesuatu yang pasti dan sesuatu yang nggak pasti bulan di depan kalian. Atur semuanya. Sesuatu yang sifatnya itu variabel yang mana, konstanta yang mana, harus kalian pertemukan, sehingga kalau itu di plus, minus, atau kali, sama dengannya ini kalian akan sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi untuk percintaan, nah, kalian harus benar-benar tahu apa yang di sini kalian benturkan. Misalkan, kalau saya nikah sama dia, saya akan pindah kota, orang tua saya nggak mau. Kalau ternyata saya nggak nikah sama dia, nah, saya akan menikah dengan siapa lagi, ada atau enggak. Nah, ini sesuatu yang akan selalu ada satu dilematik. Ini kartu tentang itu, dan ingat bahwa logika akan menyelesaikan ini. Pekerjaan juga seperti itu. Jangan kalian juga di sini berpikir stay di sini akan dapat apa, kalau keluar dapat apa, itu harus diperbandingkan secara seimbang. Jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat kalian bingung. Kesehatan juga seperti itu. Mungkin kalian banyak melihat ada produk-produk di luar sana kalian pakai untuk kesehatan kalian dan sebagainya. Nah, untuk kesehatan ini ada pesan untuk kalian. Nah, itu tadi berbicara tentang kesehatan di tahun kerbau logam. Tapi ngomong-ngomong kesehatan, hari ini aja saya tadi syuting, itu bikin konten pagi sampai malam, ada 7 konten. Masing-masing konten 45 menit. Kebayang di ruangan ber-AC, kulit yang seharusnya kenyal, apalagi kulit setua ini harus dibuat lebih kenyal lagi karena ini kering banget kena AC. Dan untungnya selama ini saya sempat untuk pakai produk dari Scarlett Whitening, yang mana produk ini itu nggak cuman hanya untuk melembabkan saja, tetapi dia ini juga bisa mencerahkan kulit. Kenapa mencerahkan? Karena bisa saja pas keluar terus belang atau gimana, atau kulit kering terus kemudian bisa terkena, karena kalau kulit kering kita keluar kayaknya katanya lebih gampang terekspos oleh UV dan sebagainya. Nah, ini adalah kiriman kesekian kali. Saya pengen nunjukin boxnya ini datang dalam kondisi seperti apa. Kadang kan kita kalau ngebeli sesuatu terus online, kita takut produknya dikirim nyampe itu nggak dalam kondisi yang fit atau dalam kondisi bagus. Nah, ini produknya, coba ambilin itu. Ini dia Scarlett. Masih seperti ini, tersegel semuanya. Scarlett by Felicia Angelista, dan kita langsung akan coba buka ya. Kalau saya sudah tahu isinya apa. Buat kalian yang belum tahu, saya akan langsung tunjukin isinya ini apa. Oke? Nah, ini yang dikirimkan. Sebenarnya isinya 6 ini, 3 ini sebenarnya baru. Tapi
sayang-sayang, mendingan pakai yang saya pernah beli dan sudah sempat saya pakai. Toh kan dibuka juga. Mendingan disayang buat nanti, hemat-hemat lagi WFH seperti ini. Jadi isinya box yang tadi saya terima, itu isinya adalah 6 ini. Oh ya, dan jangan lupa dikirimkan dalam box yang reusable, dia ramah lingkungan produk ini, dan juga ada bubble wrap-nya. Jadi pasti produknya aman, nggak akan terus kepencet dan sebagainya, karena ada juga penghalang seperti ini, ada savernya yang kalau ini dibuka baru ini bisa dipencet. Ini nggak akan pernah bisa kepencet karena ada penghalangnya. Oke. Nah, sekarang nggak pakai lama, saya mau jelasin dulu dan saya akan review dengan yang sudah saya buka. Yang ini disayang-sayang juga. Tapi ini semua akan overall sama, hanya aromanya yang berbeda. So, lihat baik-baik apa saja isinya. Nah, jenisnya itu sebenarnya ada yang pertama body scrub, romansa, dan ada juga body shower. Ini pomegranate yang warnanya ungu ini. Dan satu lagi adalah body lotion. Yang saya akan review ini, jadi ini saya amankan dulu. Nah, ini secara kemasan kalian akan langsung mengenali, tapi kita akan bicara tentang apa isinya dan teksturnya seperti apa. Saya sempat pakai sih ini. Dan memang saya nggak bilang cocok-cocokan karena kayaknya cocok sama semua jenis kulit. Jadi kalau ini, coba saya oleskan di sini. Oke. Dan terasa teksturnya ini seperti ada ya scrubnya ya. Jadi kalau digosok kita langsung akan ngerasain sensasi ada kayak kulit kita ini bukan digaruk ya, kayak memang pori-porinya kayak digosok sehingga mengeluarkan kotoran-kotoran yang sudah melekat di badan kita selama seharian kita beraktivitas. Dan yang pasti buat orang-orang yang nggak tua semua orang ya, tapi ini saya terasa lebih mudah karena ini mengangkat sel kulit mati yang ada di tubuh saya. Yang berikutnya adalah brightening shower scrub, dan ini pomegranate. Jadi kalau dicium baunya ini buah apa? Delima ya kalau seperti ini. Kita coba langsung akan rasakan teksturnya seperti apa. Nggak sedikit ini ya kalau mandi, tapi kita akan coba lihat di sini seperti itu. Dan walaupun di sini ada scrubnya, tapi scrubnya tuh lembut sekali, jadi nggak terasa kayak scrub di body scrub ini tadi. Dan scrubnya ini halus sehingga cocok untuk kalian yang kulitnya sensitif agar ini nggak terasa perih setelah mandi. Ada beberapa yang saya pernah beli dulu itu setelah dipakai mandi rasanya ya itu tadi perih di kulit. Karena memang setelah itu apalagi kalau kering, tapi kalau saya sih walaupun ini ungu keping-pingan gini, ternyata di luar dugaan ini cocok untuk orang yang macho kayak saya. Dan berbicara tentang macho, tadi saya bilang kalau ini tuh sebenarnya kemasan yang ya praktis untuk dibawa kemana-mana. Kalau cowok kan males kan bawa yang aduh susah-susah bukanya dan sebagainya. Dan memang habis sih bisa dipakai lagi. Cuman sekarang kita akan review si Fragrance Brightening Body Lotion. Oke, ini freshy. Nah, dan seperti namanya freshy itu rasanya emang seger banget. Kita langsung akan coba dan langsung saya taruh di kulit saya dan kita akan langsung lihat perbedaannya. Oke. Lepas dulu. Banyak banget ini. Hmm? Ini yang pakai dan ini yang enggak. Terasa banget kalau yang kanan ini terasa lebih kering dan
seperti itu. Sedangkan kalau di sini terasa memang lebih lembab dan jadinya kalau kulit sih kayak lebih mudah lagi karena kenyal. Kalau di sini kan kerasa dia kering. Dan teksturnya ini ya sebenarnya kayak lotion biasa, cuman setelah dipakai wanginya itu harum dan yang nggak terlalu, ya kalau saya bilang masih cocok untuk cowok. Dan yang paling penting lagi tuh saya bete banget kalau pakai lotion terus rasanya kayak lengket-lengket. Udah kita di negara tropis pakai lotion terus rasanya lengket, ini pas. Jadi kerasanya tetap lembab, sehat, tapi nggak terlalu greasy atau terlalu lengket. Jadi dengan tekstur ini, dan ini juga warna produk karena warna botolnya bening seperti ini. Dan seperti tadi saya bilang, karena produknya ini simple banget, kalian jangan salah loh, ini nggak cuma buat cewek, tetapi untuk para cowok-cowok juga. Dan nggak cuma yang kerja di ruangan ber-AC kayak saya, terutama yang kerjanya itu naik motor, keluar terpapar oleh sinar UV dan matahari, ya wajib pakai seperti ini. Karena otomatis kan kulitnya akan menggelap. Bukan berarti juga kalau kulitnya gelap terus jadi seperti apa, tapi rasanya kalau cerah, itu akan lebih bisa bersinar. Akan bisa memberikan satu aura yang lebih dibandingkan kalau seandainya kita terlihat kucel dan kuyu dengan semua ini tadi. Dan tadi saya bilang ini gampang dibawa kemana-mana, praktis, buat cowok pun ini nggak terlalu besar dan ukurannya pas untuk masuk ke dalam tas kita. Alasan lain untuk kalian semua harus mencoba produk dari Scarlett Whitening adalah karena semua produknya ini mengandung glutathione dan vitamin E yang berkhasiat untuk melembabkan, mencerahkan, dan menutrisi kulit kita. Dan semua ini registered by BPOM and not tested on any animal. Nah, jika kalian penasaran ini harganya berapa, ini juga dijual dengan harga yang terjangkau. Satu buahnya 75.000, semua sama. Jadi mau body lotion, body scrub, semuanya harganya sama, 75.000. Tapi jika kalian membeli dalam paket, akan dijual dalam harga 300.000 untuk 5 buah produk sekaligus. Oke, 300.000 saja untuk 5 buah produk yang lengkap seperti ini. Dan yang pasti kalau kalian membeli, datang dengan box eksklusif and free gift untuk kalian semua. Dan untuk pembeliannya di mana, silahkan cek link di deskripsi di bawah video ini sekarang. Itu tadi sekilas info. Lanjut lagi ke yang two of swords di sini. Yang saya lihat dari two of swords untuk kesehatan, artinya kalian harus benar menimbang-nimbang dengan adil mana yang cocok, dan itu nggak hanya dengan intuisi, tapi juga gabungan antara ketidakpastian dan kepastian itu tadi. Ketidakpastian untuk memastikan kita bisa melihat secara detail. Nggak kita, gini loh, kalau kita diminta untuk mengassessment atau menilai sesuatu, jangan kita punya sebuah mindset dulu dan nanti ini akan malah jadi sesuatu yang akan mengganggu itu tadi. Harus sama-sama nol, baru kita akan perbandingan itu tadi. Nah, untuk para Virgo, ini lahir 25 Agustus hingga 21 September. Punya kartu The Ace of Swords. Kartu Ace of Swords adalah kartu yang meminta kalian untuk benar-benar lebih, kalau dibilang tegas, bukan tegas, tapi gunakan logika. Kalian rupanya mulai nggak menggunakan logika dengan ini semua. Kalian harus tahu bahwa semuanya ini endingnya akan harus dihitung. Endingnya akan tentang umur, tanggal, biaya, jumlah satuan uang, dan ya kalian mau sampai kapan, durasi waktu. Ini adalah satu hal dalam segala hal yang kalian akan hadapi. Jadi kartu The Ace of Swords adalah kartu yang meminta untuk percintaan kalian. Coba lebih realistis deh. Mungkin nggak sih kalian yang beda agama ini akan bisa bareng? Realistis deh, kalian ini jarak jauh loh. Yang satu ini lagi kerja di Taiwan, Hong Kong, di Korea. Nah, pasangannya ada di kampung. Nah, kenapa kok pasangan ini setiap kali dikirimin duit, duitnya hilang? Siapa tahu punya satu orang will atau apa. Nah, kalau seperti itu, jangan terus cerai dan nanti dapat pasangan lagi orang yang seperti itu lagi. Satu-satunya cara adalah kalian harus pulang. Atau kalau nggak, ajak suaminya untuk kerja di negara kalian itu tadi. Nah, ini adalah satu hal yang memang harus kita perhitungkan. Jangan sampai ini semua dialamatkan kepada cinta. Padahal nggak ada hubungannya dengan itu tadi. Nah, karena kalau cinta terus nggak pernah ketemu, itu namanya sahabat pena. Nah, saya lihat di sini untuk percintaan seperti itu. Untuk pekerjaan ya harus lebih realistik lagi. Kalau memang mau gaji yang lebih banyak, ya kerjanya juga harus ditambah. Kalau memang mau berprestasi, ya apa yang harus dilakukan? Bangun lebih pagi, ngerjain sesuatu yang bukan
tugas kita. Siapa tahu bos akan melihat ini dan melihat bahwa kalian semua memiliki sense of belonging untuk memberikan sesuatu dan ganjaran lebih besar daripada yang seharusnya selayaknya kalian dapatkan. Nah, untuk kesehatan juga seperti itu tadi. Cobalah berhenti untuk pergi ke sesuatu yang sifatnya ini, ya silahkan kalau mau pergi misalkan ke dukun paranormal, itu kan saya menghargai pendapat orang lain ya. Tapi di sini meminta kalian untuk lebih logik, karena rupanya penyakitnya ini larinya bukan ke sana. Jadi jangan terus tiba-tiba gara-gara kita, waduh, badan ini rasanya pegel-pegel, kita pergi ke paranormal dibilang lagi dinaikin oleh sesuatu. Sebenarnya kalau saya bilang, itu adalah sebuah cara orang-orang di zaman dulu untuk menyampaikan bahwa itu berarti peredaran darahnya nggak lancar. Kenapa? Karena kurang tidur. Peredaran darah nggak lancar. Kenapa? Karena terlalu banyak minum gula sehingga si ginjalnya bekerja lebih keras, seperti itu. Nah, ini adalah hal yang harus kita perhatikan, dan better kita pergi ke sesuatu yang penjelasannya logik. Logik itu apa sih? Bisa dijelasin pakai angka. Ada datanya. Nggak cuman kayak yang, oh kamu sakit di sebelah sini, ini sehat seperti ini. Ya balik lagi ya, nggak apa-apa silahkan. Tetapi please, untuk kalian semua yang bintangnya ini adalah, apa tadi, Virgo ya. Virgo, pergi dulu ke dokter sebelum pergi ke dukun. Oke. Kartu Libra. Ini para pembimbang ini kayaknya dapat kartu yang bagus di tahun Kerbau Logam. Tahun Kerbau Logam ini adalah kartu saat kita tahun dimana kita harus bekerja keras. Tapi rupanya Libra ini mendapatkan satu peluang yang bagus bahwa hoki, peruntungan dan kesehatan kalian itu terserah kalian. Jadi saat ini apapun yang kalian mau, kalau kalian lakukan, kalian akan tetap hoki, tetap happy, karena percintaan akan selalu happy dengan orang-orang sekitar kamu dan orang yang kamu sayangi. Dan juga kesehatan, ini kalau saya lihat kesehatan, kamu juga akan entah kenapa tahun ini terbebas dari penyakit yang berat-berat. Siapa tahu ini Libra ini pada anti COVID nih sekarang. Jadi lebih tebarkan semua semangat ini tadi ke orang-orang yang bintang-bintang yang lainnya, karena jarang banget bisa mendapatkan kartu The Magician. Dimana kartu ini bisa menganulir semua hal yang terjadi yang negatif, dan kalian bisa apapun itu membuat sesuatu ini tadi untuk menjadi being positif. Oke, jadi nggak terlalu panjang karena kartunya sakti. Untuk Scorpio 25 Oktober hingga 21 November. Untuk para Scorpio di sini, kalian diminta untuk memberikan ketegasan ke dalam tujuan hidup kalian semua. Jadi kartu The King of Wands ini adalah kartu yang tujuan itu oke, tujuan. Kalian tahu, saya tahu itu adalah sesuatu yang kalian inginkan dari dulu. Tetapi yang tegas. Apakah tujuan ini memang harus diganti, diteruskan, atau diberikan usaha yang lain untuk bisa didapatkan? Jadi tujuan di sini, misalkan untuk pekerjaan, apakah memang pekerjaan kalian ini sesuai dengan passion kalian? Oke. Nah, kalaupun enggak, ternyata duitnya bagus, ya kalau itu rubah passionnya, kerjain sesuatu yang lain, dapat duit sebanyak dari pekerjaan, dan do your passion with the amount of money yang sudah kalian hasilkan dari pekerjaan ini tadi. Nah, kalau memang ternyata bisa mengejar passionnya, kejar passion itu tadi, kerjakan itu, dan harapannya bisa mendapatkan uang dari situ. Kayak passion saya ngomong, saya bikin seperti ini, kalian nonton, kalian nonton iklannya, ngasih saya duit, semua happy. Nah, coba temukan ini tadi. Jangan sampai kalian semua mengerjakan sesuatu, terus kalian ini tersiksa. Kalian dapat duit, tapi kalian hina-hina bos sama perusahaan kalian. Ya, ini jangan seperti itu. Jadi, saran saya untuk pekerjaan seperti tadi. Untuk cinta juga seperti itu tadi. Tujuannya pengen nikah sama cewek yang dokter atau orang kaya seperti itu. Tapi setelah nikah, kita tahu bahwa dokter kok sibuk ya. Orang kaya kok sombong ya. Nah, itu memang sesuatu yang orang yang, bukan artinya semua orang kaya sombong ya, tapi seseorang yang memandang orang lain ini lebih berlebih, pasti akan melihat apapun yang dilakukan ini lebih snob, atau kayak lebih kok begitu ya, kok perasaannya beda. Ya iyalah, karena kita miskin gitu loh, kita nggak sekaya mereka, jadi kita nggak kepikir rasanya bisa beli handphone setiap bulan, atau beli sepatu setiap minggu, itu nggak ada. Tapi buat mereka yang sudah seperti itu dari dulu sampai sekarang, itu biasa. Nah, jangan sampai apapun yang jadi tujuan kita ini terhalang oleh sesuatu yang sifatnya stigma, dan kita ini tidak melakukan apapun yang sifatnya ini terukur untuk bisa mencapai itu tadi. Dan harus diukur dengan tepat, jangan sampai tujuan kita ini kejauhan sehingga kita akan capek untuk menuju ke sana. Tapi kalau ini semua sudah bisa diatur, berikan ketegasan, jalan ke arah sana, dan jangan pernah menengok ke belakang. Untuk kesehatan juga seperti itu. Saya pikir kesehatan di sini ini meminta kalian untuk lebih lihat umur. Umur kan angka tuh. Di umur sekarang apa yang seharusnya cocok? Nah, coba kalau kemarin suka begadang, kurangin begadangnya. Suka makan soto Betawi, kan nggak mungkin dikurangin susunya atau dikurangin jeroannya. Nggak enak kan? Ya kurangin makan sotonya. Makan sotonya kan enak. Kalau dulu seminggu bisa 2 kali, sekarang sebulan sekali, seperti itu. Atau apapun yang lain.
Nah, tapi bukan berarti terus yang suka pijet ke spa ditambah pijetnya karena udah tua. Jangan. Di kartu ini ditunjukkan bahwa ketegasan ini penting untuk kesehatan kalian, dan dengan kesehatan ini saya pikir kalian akan bisa menjadi seorang yang bisa mengatur dan mengukur kira-kira kedepannya ini mau sepanjang apa kalian bekerja dan di umur berapa kalian akan pensiun. Yang terakhir, kartu Sagittarius untuk tanggal 22 November dengan 21 Desember. Oke, ini ada The Five of Cups. Hampir sama dengan Four of Cups, tapi di sini kalian ini terlalu pay attention to the negative stuff. Jadi jangan seperti ini. Kalau melihat sesuatu itu selalu ada positif dan negatif. Dan coba untuk lebih pay attention to positive ways. Jadi, gimana sih caranya kita melihat itu? Ya dengan cara kita selalu mensyukuri saja bahwa apapun yang terjadi dan itu gagal, itu adalah pembelajaran. What doesn't kill us, it's only make us stronger. Jadi, gimana caranya kita untuk jadi seseorang yang lebih sukses lagi dari kenegatifan yang memang terjadi pada kita. Dan coba fokus ke yang positif deh. Pria ini tuh melihat ada 3 kesempatan yang sudah spoiled atau sudah nggak bisa digunakan, tapi 2 yang lainnya masih bisa. Dan di sini tahun Kerbau Logam, para Sagittarius ini diminta untuk coba lihat keberhasilanmu apa, achievementmu apa aja di 2020. Memang 2020 tahun yang suram. Tahun tikus ini ternyata nggak secerdik dan selincah seperti sebelumnya. Tapi tahun Kerbau Logam ini saatnya kita bekerja tanpa pamrih, secara lebih keras, dan walaupun beban di belakang kita itu besar, kita akan kuat menariknya. Walaupun langkahnya nggak gesit, tapi kerbau itu langkahnya terus steady, dan kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tahun kerbau adalah tahun tentang value, tentang penghargaan, bahwa kerbau itu adalah hewan yang derajatnya paling tinggi di kebudayaan agraria di Asia Selatan dan Timur ini. Dan saya pikir dengan kartu ini kita akan tahu bahwa pay attention to positive ways small better, dan dibandingkan kalau kita selalu meruntuki 2020 kan ini seperti apa. Itu untuk pekerjaan. Jadi fokus kepada apapun yang kita dapatkan, jangan fokus pada apa yang kita nggak dapatkan atau kita kemarin hilang. Nah, dan untuk percintaan juga seperti itu. Coba kalian lihat baik-baik, hubungan ini sudah sampai di mana. Setelah kalian ukur, masih bisa dilanjutin atau tidak. Kalau memang mau melanjutkan, lihat ke sesuatu yang positif di antara kamu dan pasangan kamu. Karena itu pasti ada. Maaf adalah kuncinya, dan maafkan yang pertama bukan orang lain, maafkan diri kamu sendiri. Untuk kesehatan juga seperti itu. Saya pikir bagaimana caranya kita untuk tahu bahwa, ya tadi loh, apapun yang kita lakukan, kalau ini menghasilkan sesuatu yang kurang baik, mendingan kita fokus saja untuk sesuatu yang lebih positif. Daripada kita buka HP, mendingan buat tidur. Daripada kita jalan-jalan ke mall, malah makan dan sebagainya, kenapa nggak nge-gym di sana? Walaupun kondisi seperti ini, kalian tetap harus jaga prokes dan semuanya. Jadi ini tadi semuanya tentang pekerjaan, percintaan, dan terutama adalah kesehatan. Karena kesehatan ini yang saya prihatin. Kadang-kadang orang nanya itu tentang percintaan, tentang pekerjaan, sampai mereka lupa bahwa intinya semua itu umur. Kalau kalian dapat banyak hal terus umur kalian, maaf nih, nggak panjang, ya kan sayang. Atau kalau nggak umurnya panjang, terus nggak sehat, mau ngapain dengan uang itu tadi? Kayak sekarang ini, kita mau pergi kemana-mana punya uang, nggak dibuka perbatasan, ya akan terus cuman di rumah, karena nggak bisa apa-apa, karena takut sama COVID-19. Tapi semoga COVID-19 ini segera berlalu, dan saya pikir di tengah menuju akhir, vaksin disebarkan, kita semua akan bisa lebih santai bertemu lagi dengan kerabat dan orang yang kita cintai. Salam untuk semuanya, dan terima kasih sudah menonton konten ini. Terus saksikan dan ikuti konten Denny Darko di channel ini, karena saya masih tetap memberikan banyak hal. Yang suka logika, silahkan nonton Forensik. Yang suka illogical thinking, nah coba nonton saya bareng Tak Kasat Mata yang juga behind the scene-nya sering di sini, atau Mitos Mr. Tukul Observasi ada di Tukul Arwana TV, tapi behind the scene-nya juga ada di sini. Dan kalau kalian suka juga yang inspiratif, bisa nonton Mata dan Telinga. Oh ya, Bangku Kosong yang untuk yang tadi, sesuatu yang illogical tapi hantamin dengan sesuatu yang sifatnya itu logik. Dan juga ada channel ramalan untuk kalian semua yang bucin-bucin, nah, kayak kalian ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan salam.